Oke, saat ini aku mau em, menjelaskan sedikit tentang jabatan Kristus sebagai nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang nabi, pasti kita langsung memikirkan tentang nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama kan, San. Nah, dalam Perjanjian Lama itu, khususnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-18 ayat 15, dengan jelas telah dinubuatkan tentang jabatan Kristus sebagai nabi. Kemudian dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Lukas pasal 13 ayat 33, dengan jelas Yesus menyebut dirinya sebagai nabi. Aku mau nanya, apa yang membedakan Yesus sebagai nabi di Perjanjian Baru dengan nabi-nabi di Perjanjian Lama? Jadi misalnya kalau nabi-nabi di Perjanjian Lama, mereka itu memiliki status sebagai hamba atau pelayan yang dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Sementara status Yesus sendiri adalah anak Allah. Nabi yang ada di Perjanjian Lama itu, mereka menyampaikan firman Allah atau pesan Allah itu berdasarkan apa yang dipesankan oleh Allah. Sedangkan Yesus ini menyampaikan firman itu berdasarkan atau berasal dari dirinya sendiri, karena dia adalah Allah dan dia adalah firman itu sendiri. Yang membedakannya juga, kalau nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, masa pelayanan kenabiannya ini terbatas, sedangkan Yesus sendiri jabatan kenabiannya ini berlaku selamanya atau kekal. Maksud dari kekal apa ya? Nah, maksudnya itu sebelum dia berinkarnasi, saat dia berinkarnasi, bahkan setelah dia naik ke surga, sesudah inkarnasi, dia terus menjalankan perannya sebagai nabi. Sebelum dia berinkarnasi, dia itu menyatakan diri atau menyatakan firmannya itu melalui teofani. Tahu nggak teofani itu apa? Teofani itu Allah itu menyatakan diri secara nyata di tengah-tengah umatnya. Contohnya itu tiang awan dan tiang api waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Saat inkarnasi, dengan jelas kalau kita baca kitab-kitab Injil nih, di situ kita melihat atau kita menemukan Yesus memberitakan Injil melalui pengajaran-pengajarannya, kemudian perumpamaan-perumpamaannya, terus juga menubuatkan tentang peristiwa yang akan datang. Kalau kamu baca nih dalam Matius pasalnya yang ke-24, di situ dengan jelas Yesus menubuatkan tentang akhir zaman. Itu peristiwa yang akan datang tentunya. Terus setelah inkarnasi, Yesus kan sudah naik ke surga. Roh Kudus itu berada di dunia ini kan. Roh Kudus bekerja di dalam melalui para rasul yang memberitakan Injil, kemudian juga para pelayan firman, dan tentunya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sehingga melalui kita juga memberitakan firman, itu juga melalui merupakan wujud dari kenabian Yesus. Demikian penjelasan singkat dari aku mengenai jabatan Kristus sebagai nabi.